Saya akan bacakan pasal yang keempat, bagian yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa atau karena siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Terjemahan yang lain, ia tidak lagi berbuat dosa. Nah, di sini kita akan belajar bagian yang pertama. Di dalam bagian ini banyak penafsir mengatakan, kenapa Rasul Petrus menjelaskan Kristus telah mengalami penderitaan badani. Dia menang mengalami semuanya itu. Dan di dalamnya ingin dikatakan, hai engkau jemaat di Asia Kecil, engkau yang sudah dicambuk, engkau yang sudah dipukul, engkau yang sudah disiksa, engkau yang setelah dianiaya, ingatlah, Kristus juga pernah mengalami hal yang sama. Bedanya adalah dia menderita untuk mati menebus dosa-dosa kita. Tapi kita yang sudah dibaptis bersama dengan Kristus, melalui daripada kematian Yesus Kristus, pada waktu engkau menderita, tidak lain untuk melatih keimananmu, untuk mematikan potensi daripada keinginan daging dalam dirimu. Nah, di sini berarti kita mengerti, saudara, penderitaan itu melatih iman kita. Penderitaan membuat kita fokus mempertumbuhkan hal spiritualitas, bukan mempertumbuhkan hal yang bersifat lahiriah, bukan mempertumbuhkan keinginan-keinginan kita dalam nafsu-nafsu yang sia-sia, supaya kita fokus bagaimana melalui penderitaan itu dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, di sini kita belajar bagian yang pertama. Kristus menderita secara batin, yaitu secara pikiran. Kristus tahu sekali Yudas yang dipilih adalah pengkhianat, karena dia Allah yang maha tahu. Maka pada waktu kita memilih pengkhianat untuk kerja bagi kita, untuk senantiasa ada di samping kita, untuk senantiasa menjadi tim inti daripada kita, kira-kira kita susah gak berpikir? Maukah engkau kerja untuk, atau engkau mau rekrut orang kerja di rumahmu, dia adalah mantan penjahat, pembunuh berantai, yang dimana resiko keluargamu pun bisa dibunuh oleh dia. Tapi harus engkau pilih supaya engkau mati martir. Berani? Kamu mau tidur korban pikiran, hari ini aku mati tidak, hari ini aku mati tidak, hari ini aku dibunuh tidak, hari ini aku dibunuh tidak. Jadi Yesus tahu sekali siapa Yudas, dan Yesus tahu sekali dia hadir untuk mati. Nah, di dalam bagian ini, saudara, penderitaan secara batin melalui pikiran itu boleh nyata dalam kehidupan Yesus. Tetapi yang bisa kita pelajari, pikiran Yesus tidak pernah ngaco. Pikiran Yesus tidak pernah dia mengalami satu distorsi. Dia tidak pernah mengalami disintegrasi. Dan dia tidak pernah mengalami satu emosi yang tidak suci ketika berhadapan dengan Yudas. Bayangkan setiap hari Yudas bertanya, Tuhan Yesus, aku mau pergi ke pasar. Tuhan butuh apa? Setelah itu dia pulang kasih laporan, Tuhan, belanja kita hari ini 1 juta untuk keperluan ini dan itu. Padahal dalam hati Yesus tahu sekali yang kau belanja cuma 750.000. Tapi harus ditahan, harus sabar, karena dia tahu Yudas memang bakatnya adalah tricky, bakatnya licik, bakatnya adalah memang pembohong, bakatnya memang adalah pendusta. Jadi di dalam bagian itu beban batin Yesus sudah nyata pada waktu dia inkarnasi. Perasaan, wah ada lagi. Dia senantiasa tiap hari mungkin dibohongi oleh Yudas. Dan perasaannya, dia mendapatkan penghinaan-penghinaan dari keluarga secara intern, dari adik-adiknya yang tidak percaya dia adalah Mesias, dari kelompok agama, kelompok penguasa, menghina, mengolok-olok dia. Dia bisa mengalami korban perasaan. Tapi apakah Yesus seorang melankolis? Waktu dihina, dia langsung 3 hari merenung. Apakah aku benar Mesias atau bukan? Kenapa kalau aku Mesias, orang mengolok-olok aku? 3 hari tidak mau makan, tidak mau minum, hanya nyanyi
kemana saja, atau menyanyikan satu nilai hidup dia seolah mendapatkan satu kesulitan. Dia bukan seorang melankolis. Apakah dia seorang pragmatik? Langsung menyakiti diri ketika dihina, akhirnya mempermalukan diri, atau dia seorang fatalis? Bukan. Nah, di dalam bagian ini, Yesus bukan seorang pragmatik. Dia bukan seorang melankolik. Waktu dia dihina, waktu dia dipermalukan, dia tidak emosi yang sangat akhirnya menghancurkan orang lain. Dia juga tidak punya emosi ke dalam menghancurkan diri. Semuanya dikerjakan dengan sabar, semua dikerjakan dengan penguasaan diri. Jadi di sini kita akhirnya bisa simpulkan, Yesus berkorban secara hati. Secara hati dia berkorban, karena dia tahu sekali manusia dicipta oleh dia tangannya, tapi tangan yang sama akhirnya menyalibkan dirinya. Yesus mencipta mulut, dan mulut yang sama dia cipta menghina dirinya. Tapi di dalam semuanya itu, Kristus tidak pernah terlarut dengan pikiran yang tidak suci, dengan emosi yang tidak suci. Dia berkorban secara hati, tapi semua dikerjakan dengan sabar. Semua dikerjakan dengan penguasaan diri, karena misi menyelamatkan manusia.